Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan langsung dari reporter Tribun Lampung Rangga Yusuf mengenai pengungkapan kasus mafia tanah yang terjadi di Desa Sriwijaya, Kabupaten Mesuji, di mana dari pihak Kejari Mesuji sendiri sudah menetapkan satu tersangka. Satu tersangka sendiri ini ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari saksi-saksi dan juga dalam pengungkapan kasus ini ada bukti yang dibeberkan oleh pihak Kejari, di mana bukti ini merupakan sertifikat tanah yang atas namanya, ini atas nama pribadi dari tersangka tersebut. Di Kejaksaan Negeri Mesuji pada hari ini, langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kami tim penyidik Kejaksaan Negeri Mesuji telah berdasarkan hasil serangkaian penyidikan yang telah kami lakukan, tim penyidik berkesimpulan menetapkan satu orang tersangka atas nama inisial JW dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pengalihan tanah milik negara menjadi milik pribadi secara melawan hukum di Desa Sriwijaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Mesuji Prim 01 bulan 1 tahun 2024 tanggal 18 Januari 2024 Junto Prim 01A tanggal 1 tahun 2024 tanggal 12 Februari 2024. Berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Mesuji, perbuatan tersangka telah mengakibatkan kerugian negara berupa tanah negara seluas 444.655 meter persegi atau apabila dinilai senilai 3.179.283.250 rupiah. Perbuatan tersangka melanggar pasal 2 itu pasal 3 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik Kejaksaan Negeri Mesuji akan melakukan penahanan terhadap tersangka inisial JW selama 20 hari ke depan berdasarkan pasal 21 ayat 1 KUHP, yaitu tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidananya. Adapun adalah memasukkan bukti kepemilikan tanah berupa alasan atau bukti peralihan hak yang dilakukan tersangka untuk mendaftarkan tanah milik negara tersebut mendompleng di dalam program PTSL tahun 2018. Seperti itu. Di mana hasil dari penyidikan kami telah menyita beberapa sertifikat yang akan kami perlihatkan kepada kawan-kawan media semua. Tolong sertifikat. Ada kurang lebih 38 sertifikat. Ada 38 sertifikat yang luasannya yang saya sebutkan tadi 444.655 meter persegi yang alhamdulillah dirupiahkan senilai 3.179.283.250 rupiah. Seperti itu. Mungkin ada yang mau dipertanyakan langsung pada kesempatan kali ini, silakan. Yang bersangkutan mantan Kades periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021.
Jadi perbuatannya dilakukan pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai kepala desa tahun 2018. Pengungkapan perkara ini kali keberapa nih? Pak? Untuk mafia tanah, karena kami di Kejaksaan Negeri Mesuji ini baru berdiri di tahun 2022, ini menjadi pengungkapan yang pertama bagi kami penyidik di Kejaksaan Negeri Mesuji terkait kasus mafia tanah. Tapi kalau terkait pengungkapan tindak pidana korupsi, Ya, Tribuners, pengungkapan kasus mafia tanah yang terjadi di Desa Sriwijaya Kabupaten Mesuji sudah kami rangkum dalam beberapa poin. Pertama, Kejari Mesuji menggelar pengungkapan tersangka mafia tanah yang terjadi di Desa Sriwijaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung pada Rabu 31 Juli 2024. Pengungkapan itu berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Mesuji nomor Prin 01-FD.2-01-2024 tanggal 18 Januari 2024 JO Prin 01A-L 822 FD2-01-2024 tanggal 19 Februari 2024. Kejari Mesuji telah menetapkan satu tersangka berinisial JW dalam kasus mafia tanah tersebut. Kejari Mesuji berkesimpulan terjadi dugaan penyalahgunaan kewenangan pengalihan tanah milik negara menjadi milik pribadi di Desa Sriwijaya yang dilakukan tersangka. Adapun modus yang dilakukan tersangka, yakni aset tanah milik negara tersebut didaftarkan atas nama pribadi. Selain itu, proses penerbitan sertifikat terhadap aset tanah diduga dilakukan tidak sesuai prosedur penerbitan sertifikat tanah. Terakhir, adapun dari kasus tersebut, tersangka menyebabkan kerugian negara berupa tanah seluas 44 hektar atau 444.655 meter persegi atau senilai 3 miliar rupiah. Baiklah Tribuners, itulah tayangan Breaking News bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Jangan lupa untuk terus saksikan informasi selengkapnya hanya di Twitter Tribun Lampung, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, TikTok @Tribun Lampung, dan juga aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.